Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuwana, Bali TV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Pak Jayantika akan menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Dan inilah dia, Yuwana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuwana Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yuwana berprestasi yang berasal dari SMA Negeri 1 Denpasar. Yuwana yang satu ini mempunyai kemampuan dan juga kepiawaian dalam bidang tarik suara dan aktif dalam menggeluti berbagai ajang perlombaan dimulai dari bidang bernyanyi, modeling, lomba busana adat hingga lomba-lomba lainnya yang berkaitan dengan seni. Wah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yuwana Max. Yuwana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu Yuwana yang menekuni bidang tarik suara. Putu Atira Maya Ramindra, begitulah nama lengkap Yuwana yang kini sedang mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar. Selain cantik, remaja kelahiran Denpasar 28 April 2004 ini memiliki suara merdu dan khas. Atira Maya, demikian teman-teman menyapanya. Atira menceritakan sudah mulai gemar menyanyi sejak menginjak bangku sekolah dasar dan kerap menjajal berbagai kompetisi menyanyi. Dari banyaknya kompetisi atau lomba nyanyi yang diikuti, dirinya kerap kali meraih prestasi gemilang. Atira ingat betul awal mula mendalami bidang tarik suara ini sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Melihat bakat yang dimiliki Atira, kedua orang tuanya mendukung penuh berbagai kegiatan latihan vokal yang dilakukan serta mengarahkan Atira untuk bergabung ke berbagai sanggar seperti Sanggar Crescendo di tahun 2015. Setelah bergabung di Sanggar Crescendo tersebut di tahun 2016 lalu, Atira Maya akhirnya tergabung dalam album Bali Kumara generasi ketiga dan berkesempatan menyanyikan lagu dengan judul Iblog ciptaan Komang Raka. Atira kembali mengasah kemampuan vokalnya setelah mendapatkan kepercayaan untuk menyanyikan salah satu lagu yang ada dalam album Bali Kumara generasi ketiga. Setelahnya, banyak ajang menyanyi yang ia ikuti, seperti pemilihan bintang pop Bali Cilik. Walaupun belum mampu menjadi yang terbaik kala itu, Atira mendapat pengalaman yang berharga ketika mengikuti ajang tersebut yang dijadikan camuk untuk dirinya dalam meningkatkan kualitas vokal yang ia miliki. Perkenalkan, nama saya Putu Atira Maya Ramindra, biasa dipanggil Atira. Awal mula Atira mencoba untuk bernyanyi itu tuh dari kelas 5 SD, tapi emang dari sebelumnya itu emang udah suka tampil-tampil di depan umum, kayak modeling, kayak baca puisi, kayak mengarang cerita gitu juga. Itu sempat juga memperoleh beberapa penghargaan. Nah, awal mula mendalami nyanyi itu kelas 5 SD, itu tuh pertama ikut kayak lomba-lomba kecil gitu, kayak lomba-lomba tingkat kota dan pasar. Itu tuh lumayan juga memperoleh juara gitu. Dan setelah itu Atira lanjut untuk ikut di album Bali Kumara generasi ketiga. Itu Atira menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Iblog, ciptaan dari Pak Komang Raka. Itu tuh baru mulai nyanyi banget, jadinya suaranya masih kayak tidak stabil gitu. Habis itu Atira mulai memperdalam latihan-latihan itu dari mulai ikut album Bali Kumara, latihan sama Pak Komang Darmayuda, sama Mishuni, Kak Gosaka, Kak Bella, masih banyak lagi Atira latihan sama guru-guru tuh. Di situ pengalaman Atira selama mendalami di bidang bernyanyi itu kayak Atira sering ikut lomba. Dulu itu kayak pernah lomba di Bintang Pop Bali Cilik, habis itu pernah lomba ikut audisi-audisi di radio-radio juga Atira pernah
ikut itu tuh memperoleh 10 besar top 10 gitu. Selain aktif, Yuwana berbintang Taurus ini selalu tampil ceria. Berbagai macam kegiatan sekolah pun diikutinya, seperti bergabung dalam grup paduan suara Semansa, yakni Gemah Karmani Suara Semansa. Selain menekuni bidang seni suara ini, tentu banyak pengalaman berharga yang didapatkan. Menurutnya, dengan bernyanyi ia mampu meningkatkan kepercayaan diri karena kerap tampil di berbagai event dan di depan banyak orang. Selain itu, dengan banyaknya kegiatan yang Atira lakukan, dirinya dapat belajar mengatur waktu, baik waktu untuk belajar, waktu bermain, dan waktu untuk latihan vokal. Yang Atira dapat selama menekuni bidang musik itu kayak kepercayaan diri itu lebih naik karena kita lebih sering tampil di depan orang, jadinya kayak tambah pede gitu. Dan selain pede itu kita tuh lebih bisa ngatur waktu gitu mungkin ya, karena kayak kita mulai dari jam latihan belum kita nyamain sama jam sekolah itu tuh, jadi itu harus terbiasa sama memanage waktu gitu. Kesulitan mungkin banyak, kayak misalnya pertama kali nyanyi di Badung itu Atira pernah berpengalaman di situ tuh kayak pertama kali naik panggung dan ditonton banyak orang, jadinya kayak agak grogi dan suaranya tuh agak geter gitu jadinya. Dan itu tuh kayak langsung trauma gitu, aduh takut naik panggung lagi gitu. Habis itu setelah kayak berjalannya tampil lomba gitu, biasa latihan gitu, jadinya udah mulai terbiasa sampai sekarang. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Dalam masa pandemi seperti saat ini, banyak lomba menyanyi yang diikuti Atira. Namun lomba yang ia ikuti hampir semua diselenggarakan secara daring. Menurutnya, mengikuti lomba menyanyi secara daring rasanya kurang greget karena banyak kendala yang ia lalui. Seperti masalah koneksi internet, merasa kurang puas karena tidak ada penonton, serta kualitas suara bisa saja berubah karena mengalami proses editing. Dalam kesempatan ini, Atira berharap pandemi COVID-19 dapat segera berlalu sehingga berbagai lomba, khususnya dalam bidang olah vokal, dapat terselenggara secara langsung. Nah, menurut Atira lebih enak itu nyanyinya itu secara langsung, karena emang kalau virtual tuh takutnya kan kayak koneksi internet tuh kayak macet-macet gitu. Jadi kayak takut jelek gitu kualitas kamera, kualitas suara itu jelek, jadinya lebih enak 100% tuh secara langsung. Harapan Atira semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kumpul-kumpul lomba-lomba lagi, apalagi sekolah udah offline. Jadi kayak mungkin pemerintah tuh bakal ngadain lomba-lomba lagi, jadinya semoga cepat berakhir. Atira berharap dengan Atira terjun di bidang musik, Atira bisa menekuni karir Atira ke depannya. Apalagi Atira nanti mau kuliah jurusan ilmu komunikasi, siapa tahu jadi artis ya. Halo, saya Riri, saya teman dekatnya Tira. Kami berdua udah kenal dari SMP, yang awalnya kita berdua itu deket di sebuah grup band yang kita buat di dalam tempat les. Dan lanjut kita masuk ke SMA dan kebetulan SMA sama. Dari sana kita punya grup band baru lagi di SMA, yang dimana kita bareng-bareng sampai sekarang. Dan kesan saya saat bertemu Tira pertama kali, orang itu baik banget, cerewet. Nah, terus dia heboh, terus dia itu orang ceria, energik, nggak mudah patah semangat, dan suka terus berusaha gitu, walaupun itu susah, tapi dia itu selalu bisa, aku bisa gitu. Dia juga sangat-sangat positif vibes ya, dalam berteman, dan dalam kehidupan sehari-harinya pun seperti itu. Nah,
saya sebagai temannya Atira tuh benar-benar bangga banget ya, apalagi kemarin dia bisa tampil di ajang musik di TV. Itu benar-benar hebat banget, keren banget, ditambah prestasinya dia yang banyak banget di bidang seni tarik suara. Nah, yang terakhir pesan saya buat Atira semangat ya, nanti kita bakal lulus ke SMA dan lanjut ke kuliah, nyari kuliahnya, semangat belajarnya, biar prestasi musik dan prestasi belajar itu sama-sama imbang. Terus Atira pesannya lagi, semoga dikelilingi sama orang-orang baik dan bisa tetap menjadi kebanggaan buat kita semua. Semangat ya Atira. Dalam menekuni bidang tarik suara ini, tentunya Atira mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Terlebih saat mengikuti berbagai ajang menyanyi pun, keluarga serta orang tua Atira selalu mensupport penuh dan memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bernyanyi yang Atira ikuti. Sebagai orang tua, Iputu Indrawan berharap anaknya dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki serta mampu meraih cita-cita yang ia dambakan. Selamat sore, nama saya Iputu Indrawan selaku orang tuanya Atira. Bentuk dukungan kami di keluarga tentunya sangat support ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan positif dari Atira, baik mungkin di nyanyi yang saat ini lagi ditekuni, ya mudah-mudahan ini membawa hal positif buat Atira pribadi dan juga akan berimpact pada keluarga, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus ya untuk kedepannya, dan juga mungkin bukan hanya nyanyi ya, di prestasi harus juga ditingkatkan gitu. Harapan saya selaku orang tua ya pastinya mendukung penuh ya Atira ya, baik di karir menyanyi, baik juga nanti di akademis ya. Tentunya kita harus wajib support segala kreativitas anak yang sifatnya positif. You know that you are. Ooh, you're the coffee that I need in the morning. Vespa. Nah, Yona Bali, bagaimana kegiatan Atira dalam bidang tarik suara? Sangat inspirasi sekali, bukan? Pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil Putu Atira Maya Ramindra lebih dalam lagi, tidak hanya dalam bidang tarik suara, namun juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang Atira geluti. Penasaran kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah di Yuana Max. Yona Bali, Putu Atira Maya Ramindra merupakan siswi kelas 12 di SMA Negeri 1 Denpasar. Atira mempunyai bakat dan juga prestasi di bidang tarik suara. Dan bakatnya yang ini tentu tidak terlepas dari peran serta kedua orang tuanya yang mendukung Atira dalam mengikuti berbagai kelas, khususnya kelas vokal sejak usia dini. Dan pemirsa, baru-baru ini Atira mengikuti pemilihan bintang radio dan juga televisi BRTP 2021, di mana dalam ajang ini Atira tampil memukau dan berkesempatan bertemu dengan para peserta yang berasal dari berbagai daerah. Tentu penasaran kira-kira seperti apa cerita lebih lengkapnya. Untuk pemirsa kita saksikan, ini dia. Selain mengikuti berbagai kompetensi menyanyi, baik secara langsung maupun secara virtual, baru-baru ini Atira Maya Ramindra sempat mengikuti ajang pemilihan bintang radio dan televisi BRTP Bali TV yang diselenggarakan oleh Bali TV. Atira menceritakan awal mula mengikuti ajang pemilihan tersebut karena ditunjuk untuk mewakili sekolah, yakni SMA Negeri 1 Denpasar. Dalam mengikuti ajang pemilihan tersebut, tentu banyak persiapan yang dilakukan anak pertama pasangan Iputu Indrawan dengan Niketut Anik Ramayani ini. Seperti melakukan latihan vokal, mempersiapkan mental, serta mengikuti berbagai pembinaan dari Dewan Juri. Pada audisi pertama, yakni babak penyisihan, Atira berhasil melaju ke babak selanjutnya, yakni babak menuju bintang tahap pertama. Namun sayang, usahanya harus terhenti sampai di sana, karena memang persaingan sangat ketat dan peserta lainnya pun tampil dengan sangat memukau di hadapan para dewan juri.
Selain mengikuti ajang BRTV, Yohana yang berpegang teguh pada prinsip jangan pernah berhenti berusaha ini juga kerap manggung di berbagai tempat dengan grup band yang dimilikinya. Awal mula Atira bisa ikut BRTV itu pertama dari sekolah tuh emang dikirimin surat dari Bali TV-nya. Dan Atira kebetulan ikut ekstra musik di sekolah yaitu Gema Karmani Suara Semansa. Dan setelah itu Atira dipilih sama guru di sekolah buat mewakilin satu cewek, satu cowok. Nah, setelah itu Atira latihan, ikut pembinaan sama Dewan Juri. Habis itu ikut babak penyisihan pertama dan Astungkare Atira lolos ke babak selanjutnya yaitu babak menuju bintang pertama. Nah, setelah itu tuh Atira tuh emang lebih sering latihan sekarang karena emang saingannya tuh ketat dan saingannya tuh berat-berat dan Atira nih masih termasuk umur yang paling kecil di situ dan masih banyak lagi kakak-kakak yang umurnya lebih besar daripada Atira dan pengalaman bernyanyinya lebih besar. Jadi ini tuh sebuah pengalaman baru buat Atira. Jadinya kayak lebih sering latihan, lebih semangat buat latihan gitu. Setelah itu Atira ikut tergabung juga di dalam band. Itu tuh nama bandnya School of Rock. Itu tuh kayak perkumpulan antara teman-teman Atira dari berbagai jenis musik gitu, dari drum, dari gitar, dari bass, dari keyboard. Itu tuh dari berbagai umur. Setelah itu selama pandemi jadi tuh latihannya itu kan agak terhambat karena emang dibatasi dan jarang kumpul-kumpul, tidak boleh kumpul-kumpul. Jadi dari bandnya Atira itu kayak kita tuh ngadain latihan virtual dan cover lagu virtual. Itu tuh kayak nyanyi itu dikumpulin jadi satu, terus digabungin itu tuh. Habis itu sering juga kami cover lagu itu, sering tampil-tampil, pernah tampil di Singaraja, pernah tampil di Pemutaran Bay Festival. Setelah itu pernah tampil juga di Denpasar Festival dan banyak-banyak di Sunfest juga kami juga pernah tampil. Di mata para pelatihnya, Atira Maya merupakan anak yang ceria dan kreatif. Selain itu, Atira memiliki bakat menyanyi yang harus diasah dengan baik. Apalagi Atira memiliki vokal yang khas. Para pelatih vokalnya berharap Atira Maya mampu meningkatkan kualitas vokal yang ia miliki agar lebih baik dan lebih baik lagi. Diharapkan ke depannya Atira mampu selalu eksis dan tetap berkarya di dunia musik. Sedikit komentar saya buat Atira Maya. Pertama kali saya ketemu waktu itu di Sanggar Crescendo karena Atira Maya tergabung di dalam grup Bali Kumare Generasi 3. Di sana saya sudah melihat bakat dari Atira Maya. Dia punya karakter vokal yang bagus. Dan akhirnya setelah rekaman, apa yang saya pikirkan betul-betul terjadi. Atira Maya itu dari awal belajar bernyanyi sampai rekaman dia memang sudah totalitas sekali. Hanya saat syuting juga tidak pernah ada kendala, semuanya mengalir seperti air dan tidak ada permasalahan yang serius. Setelah sekian lama tidak ketemu dengan Atira, kebetulan sekali waktu itu saya sempat satu panggung di waktu pemutaran festival. Saya sangat terkejut melihat penampilan dari Atira Maya yang begitu luar biasa sekali. Dia sudah menginjak remaja dan cocok sekali dia membawakan lagu-lagu yang sedikit ngerok. Mudah-mudahan Atira Maya selalu bisa menunjukkan eksistensinya di dunia musik. Rahayu. Lock the door and turn out the key. Can fight this no more. It just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you. Melihat penampilan Atira sampai saat ini, Atira itu memiliki karakter vokal yang bagus ya, dalam bernyanyi, kemudian ambitusnya juga dia
lebar sehingga menyanyikan lagu apa saja tidak ada kendala. Di samping itu juga niatnya dalam bermusik itu total, jadi gitu. Jadi dari memulai sampai sekarang itu dia masih eksis menggeluti dunia nyanyi ini, baik di panggung-panggung perlombaan untuk mengukur kemampuannya, juga di komunitas-komunitas musik yang ada di sekitarnya, misalnya di Semansa, di sekolah. Jadi di situ juga dia bergabung dengan komunitas paduan suara, kamar suara, jadi mengisi acara, membuat program maupun mengikuti kompetisi lewat grupnya. Samping itu juga dia banyak mengikuti kelompok-kelompok paduan suara, termasuk juga ikut di Bali Kumaro Voice yang rencananya akan ikut dalam Bali International Choir Festival. Namun karena COVID, jadi dipending acaranya. Kemudian saya juga melihat Atira itu tidak seperti penyanyi pada umumnya, jadi suka menyanyi lagu-lagu yang melo sehingga mudah dia menjiwai. Tapi Atira ini justru saya lihat lebih bagus, lebih enak groove-nya ketika dia menyanyikan lagu-lagu yang ngebeat gitu. Ya, dengan lagu yang ngebeat, jadi soul-nya, gesturnya jadi lebih keluar. Kemudian pesan saya untuk Atira, jadi Atira teruslah bernyanyi, karena memiliki kemampuan bernyanyi adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta ya. Jadi jangan berhenti, andai pun dalam mengikuti berbagai kegiatan seperti festival tidak dapat juara atau dapat juara, lalui saja sebagaimana mestinya. Yang jelas Atira harus terus bernyanyi, karena kemampuan bernyanyi itu akan bermanfaat bagi Atira sendiri, bagi keluarga, sampai jangka waktu yang cukup panjang sebagai siswa, sebagai mahasiswa nantinya, bahkan setelah bekerja pun kemampuan bernyanyi itu sangat dibutuhkan di tempat pekerjaan. Semangat Atira ya, sukses selalu. Atira mengucapkan banyak terima kasih kepada semua keluarga, para guru serta teman-temannya di SMA Negeri 1 Denpasar, serta kepada para pelatih yang selalu memberikan support serta masukan dalam berbagai hal, terutama selama dirinya menekuni bidang seni suara. Dengan support serta motivasi yang Atira dapatkan, semoga Atira mampu menghasilkan karya yang nantinya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Setelah itu, Atira mau ngucapin terima kasih kepada pihak-pihak yang telah support Atira selama ini. Kayak yang pertama Mama Papa, yang udah nganter Atira, yang udah biayain Atira selama latihan, tampil. Selanjutnya keluarga-keluarga Atira, teman-teman Atira di sekolah, guru-guru Atira di sekolah, guru-guru yang udah ngelatih Atira nyanyi juga, kayak Pak Komang Darmayuda, Pak Komang Rake, Miss Yuni, Kak Gosaka, Kak Bella, Miss Angel, Om Balawan, habis itu Om Eka Plawe, Om Bikul, dan Om Yong Sagita, dan masih banyak lagi pihak-pihak yang udah support Atira selama ini. Terima kasih. The world, make it a better place for you and for me and the entire human race. They are people dying, and you care enough for the living. Make a better place for you and for me. People dying, and you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan, karena kami akan hadirkan kembali informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Pemirsa, dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh dan juga narkoba. Hingga juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan protokol kesehatan 3M, wajib
menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.